Bangkrut itu investornya rugi, pastilah. Tapi apakah IDX dihujat? Ya tidak. Orang buzzer tidak ditugaskan serang IDX, gimana sih? IDX itu banyak perusahaan oligar di sana. Santara itu platform. Seperti halnya IDX, ada 88 perusahaan listing di Santara, 6 bangkrut karena COVID dan efek lainnya, 68 perusahaan bagi dividen. Secara presentasi, lebih bagus prestasi Santara dibandingin IDX. Hampir 77% bagi dividen penerbit di Santara. Halo, selamat pagi guys, kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini mau membahas sesuatu yang sangat-sangat berbahaya, yang lu harus waspadai, apalagi lagi ngetren nih investasi bodong. Ini betul-betul gawat nih. Dan ini ada hubungannya dengan Bosman Mardigu. Kacau. Let's check this out, guys. So, teman-teman, kemarin kita terima berita duka karena banyak yang bikin komen. Ternyata mereka banyak nyangkut. Mereka nggak mengalami pengalaman investasi yang menyenangkan. Karena apa? Karena ternyata platform investasi yang namanya crowdfunding, yang namanya Santara, itu mengalami permasalahan sehingga kemudian dikasih sanksi sama OJK. Jadi buat teman-teman, gue sendiri juga baru tahu bahwa ternyata banyak orang yang investasi di Santara. Kenapa? Karena ya gue udah tahu lah cara mainnya Santara itu gimana, dan gue memutuskan untuk tidak investasi di Santara. Nah, kita mau bahas soal yang paling berbahaya menurut gue adalah ketika karena kita investor saham, kita tahu kalau sebuah emiten di-suspend itu ada bahaya, something wrong. Sekarang yang di-suspend itu bukan emitennya, bukan perusahaan PT-nya, tapi yang di-suspend itu bursa efeknya. Lah, ini kan kacau. Gimana caranya kemudian kamu sebagai investor itu bisa merasa nyaman? Dan ini kita mau lakukan bukan untuk menyudutkan Santara atau pihak-pihak tertentu, enggak. Kita mau kasih informasi yang jelas supaya kamu lebih cerdas dalam berinvestasi di Indonesia ya. Karena jebakan Batman ada banyak banget. Oke, yang pertama, hukuman yang dijatuhkan oleh OJK itu adalah larangan bagi Santara untuk menambah emiten baru. Jadi nggak boleh ada perusahaan lagi yang dia IPO go public di Santara, UMKM atau UKM untuk ambil dana publik di Santara. Jadi pertanyaan nih, kenapa? Kok nggak boleh tiba-tiba? Apa ada penipuan? Atau manajemennya nggak bagus? Ternyata kalau kita gali lagi lebih dalam, di OJK sendiri bilang di Santara administrasinya itu sangat buruk. Kenapa? Karena mereka banyak tidak melakukan proses pendaftaran investor-investor di Santara sebagaimana mestinya. Dan ini alasan kenapa gua tidak mau investasi di Santara. Dan ini alasan kenapa gua sangat happy berinvestasi di IHSG. Dan gua sangat merekomendasikan buat teman-teman kalau daripada lu investasi yang nggak jelas, ujung-ujungnya nyangkut di tempat yang aneh-aneh, lebih baik investasi di Bursa Efek Indonesia. Jelas, perusahaannya jelas, aturan mainnya jelas. Lalu banyak jebakan juga. Tapi yang gue mau sharing adalah kenapa itu wajib. Kita sebagai investor itu ada perlindungan. Kalau kamu nabung di Bank Mandiri, kalau kamu nabung di Bank BCA, dana kamu dilindungi oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Kalau banknya kolaps, ownernya kabur ke luar negeri, duit kamu lenyap, kamu dilindungi oleh negara yang namanya LPS. Jadi safe. Kamu nabung deposito di bank. Dia regulasi oleh OJK, safe. Now, kalau kamu di Bursa Efek Indonesia, kita sebagai investor, kalau kamu lihat di Undang-Undang Pasar Modal, investor retail, walaupun kamu cuma beli 2 lembar saham, 3 lembar saham, identifikasi kamu sebagai seorang investor itu sudah sangat jelas. Kenapa? Karena kamu didaftarkan di yang namanya KSE. Gue lupa KSE ini apa. Payah, abang nggak tahu saham. Ini lembaga kustodian, jadi custodian, lembaga kustodian Central Efek Indonesia. Jadi dia melakukan pencatatan administrasi terhadap emiten yang listing di Bursa Efek, dan investor-investornya siapa aja di situ terdaftar, nomor teleponnya, emailnya, alamat rumahnya, segalanya jelas. Termasuk direksi perusahaan juga mereka tahu di KSE. Jadi itu sebuah database besar kumpulan para investor dan perusahaan-perusahaan yang mereka invest di Bursa Efek. Nah, di Santara ini, mereka juga ada kewajiban sebetulnya untuk melaporkan itu. Tetapi ternyata mereka nggak melakukan itu. Dan ini sangat-sangat disayangkan. Lalu kemudian OJK berpikir bahwa ini nggak benar nih kalau begini. Karena apa? Karena OJK jadi nggak tahu sebenarnya siapa yang investasi di perusahaan-perusahaan yang listing di Santara. OJK jadi buta. Direksinya siapa? Mereka berbisnis, alamatnya di mana? Investornya siapa? Kan aneh. Jadi wajar aja kalau kemudian kita harus bertanya-tanya dan harus lebih bijaksana sebelum kamu memutuskan untuk investasi di Santara. Sekali lagi, video ini nggak mau menjelek-jelekan, tapi kita membeberkan apa adanya saja, fakta yang ada. Banyak teman-teman yang melaporkan bahwa mereka setelah beli saham di Santara, ternyata susah banget jualnya. Katakan kamu beli saham di harga 100,
terus tiba-tiba turun ke 70 atau 80. Kalau di Bursa Efek Indonesia mah gampang-gampang aja jual. Cut loss namanya. Tapi ternyata di Santara tidak semudah itu, bro. So, akan sangat mengerikan ya. Kamu selalu bandingkan investasi dengan yang paling aman, misalkan bank. Kita nabung di bank, terus tiba-tiba bank bilang lu nggak bisa narik duit lo. Lu serem nggak nabung di bank itu? Pastinya ngeri loh. So, ini sangat-sangat fatal kalau betul-betul ini kejadian dan semua orang komplain nggak bisa narik dananya di Santara, nggak bisa jual sahamnya di pasar sekunder, mereka udah beli, ya harus siap-siap aja. Betul-betul harus bijaksana dan harus lebih waspada kamu. Faktor ketiga, dan faktor ketiga ini yang paling penting. Kenapa menurut gue paling penting? Karena banyak orang investasi di Santara itu cari kepastian. Mereka masuk ke Santara, rata-rata investor kelas menengah, bawah, dan mereka cari kepastian yang namanya dividen. Dan gue lihat begitu banyak perusahaan yang listing di Santara, janji-janjinya itu bikin dividen, bagi dividen 10%, 20%, 25%. It doesn't make sense. Sekali lagi gue bilang, yang namanya Benix anti investasi di perusahaan yang bagi dividen. Nah di Santara, isinya semua perusahaan yang hobinya bagi dividen. Kalau gue jadi investor yang punya otak, gue ngeri. Orang kan kalau butuh dana itu buat berbisnis ya. Ini kok orang ngumpulin dana buat bagi-bagi duit. Ngeri banget gitu ya, ngeri banget. Dan ternyata banyak orang yang tergoda. Khususnya ya orang-orang yang tidak melek dengan yang namanya investasi. Mereka terjebak dengan yang namanya dividen. Dan ini udah berulang kali gue ajarin. Di Bursa Efek ada jebakan yang namanya jebakan dividen, orang bilang dividen trap. Ternyata di Santara jebakannya lebih ngeri lagi. Dividen siluman gitu loh. Katanya bagi dividen, ternyata zong. Wah, ini udah lebih parah nih. Kalau seandainya kamu jadi orang-orang yang di sana, kamu tolong komen dong di bawah. Apakah betul berita di luar sana yang mengabarkan bahwa banyak orang yang janji bagi dividen 15%, 20% di Santara, ujung-ujungnya apa? Mereka nggak bagi dividen. Betul nggak? Kalau menurut saya, itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Udah banyak yang kecewa karena bagi dividennya udah nggak sesuai dengan prospektusnya. Lalu yang kedua, orang kecewa karena mereka juga nggak bisa jual capital gain-nya, atau mereka juga nggak bisa cut loss, nggak bisa jual sahamnya. Ini sangat-sangat berbahaya ya teman-teman. So, sebenarnya 3 alasannya udah cukup jelas dan udah cukup banyak buat kita mewaspadai platform-platform investasi seperti ini. Halo guys, selamat pagi, kembali lagi bersama Benix. Kita sekarang lagi di Grand Indonesia nih guys, di Four Fingers. Jadi, gua udah pesen nih paket khusus, ini enak banget, ada kentang, pakai seaweed, lalu kita ada juga dapat calamari, ada udangnya. Gue seneng banget seafood guys, jadi kita cobain yuk. Perfect guys, enak banget, asli enak banget. Gue penggemar calamari guys. Gue suka banget sama seafood, yuk kita langsung cobain aja. Yang seafood. Asli guys, enak banget. Gile. Ada. Calamarinya kerasa banget. Dan mayonesnya juga enak banget. So guys, karena gue ini penggemar seafood dan gue juga seneng banget sama namanya ayam, khusus buat kamu, kita ada promo nih. Khusus setiap pembelian paket seafood di Four Fingers, di Grand Indonesia, kamu bisa dapat 2-piece wings. Cukup dengan follow akun Instagramnya Benix, follow @benix.official, dan follow akun resmi Instagramnya Four Fingers di Indonesia di @givemefourfingersid. Oke guys, jangan sampai ketinggalan. Kita mau kasih promo ini khusus buat kamu 100 orang pertama ya. Hanya di bulan Januari 2023. Ayo segera beli paketnya, kita mau bagi-bagi ayam gratis loh. Lalu yang keempat, dan ini informasi yang banyak tidak orang tahu ya. Nggak semuanya juga perusahaan yang muncul di Santara, menurut gua nggak semuanya juga perusahaan-perusahaan bajingan, berdebah, tukang tipu. Menurut gua ada juga beberapa yang normal, punya otak, akal sehat, dan cukup waras untuk berbisnis. Bukan tipu-tipu. Nah, perusahaan-perusahaan yang cukup bagus itu, kabarnya banyak dari mereka yang mengalami kesulitan ketika mau go private. So, mereka sendiri udah pernah berkali-kali mencoba untuk go private karena mereka profitable, bisnisnya profitable. Kalau mereka listing di Bursa Efek, itu ribet ya. Karena tiap tahun harus kasih laporan keuangan, ganti direksi harus lapor lagi ke OJK, ke Bursa Efek. Tiap 3 bulan ngasih lagi laporan 3 bulanan. Jadi begitu banyak hal-hal yang sebetulnya merepotkan kalau kamu listing, kalau kamu go public. Jadi buat teman-teman, kalau seandainya kita lihat ada sedikit keraguan buat perusahaan, apalagi setelah mereka sukses, atau setelah mereka menyadari kerepotannya menjadi perusahaan TBK dan mereka memutuskan untuk go private ketika mereka sudah profitable, boleh nggak? Boleh. Dan menurut gue itu sah-sah aja. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita investor retail diuntungkan. Ketika sebuah perusahaan mau go private, dia wajib melakukan tender offer. Dia harus melakukan buyback kepada semua saham-saham yang beredar di publik.
ini aturan yang bagus dari OJK. So, ketika kemudian Aqua, dulu perusahaan TBK dia, mereka go private, banyak orang cuan 500%, ribuan persen. Nah, di Santara, banyak perusahaan yang mau go private, dipersulit. Susah banget dipersulit. Kenapa? Karena ada aturan nomor 5. Aturan nomor 5 ini betul-betul menurut gue sangat mengerikan. Kenapa? Di aturan kelima gini, banyak kamu yang nggak tahu ya, tapi gue termasuk orang yang tahu bahwa setiap orang yang mau listing di Santara itu harus bayar jatah preman. Nah, ini banyak orang nggak tahu. Jatah premannya berapa? 10%. So, you should imagine gini, lu mau fundraising, mau cari duit 1 miliar. Katanya lu mau buka pabrik baru atau mau buka cabang baru, mau sewa ruko segala macam. Ternyata nih bisnis lu aja baru mulai jalan, baru dapat duit, tiba-tiba harus bayar biaya administrasi dan lain sebagainya, bayarnya 10%. So, akibatnya, walaupun proposal lu bilang, oh gue dengan duit 1 miliar gue bisa buka 10 ruko. Sekarang duit lu udah turun nih, jadi cuma 900 juta. Akibatnya apa? Lu dagang di 10 ruko sama dagang di 9 ruko, penghasilannya pasti jadi jauh lebih sedikit yang 9 ruko. Modalnya udah nggak sesuai lagi nih, gimana caranya usaha lu bisa sukses ya? So, ketika kemudian ada banyak aturan seperti itu yang memberatkan, 10%-nya kamu harus kasih ke Santara dalam bentuk uang cash atau dalam bentuk equity, ya bisa dipastikan di tengah jalan, apalagi mereka harus bagi dividen, perusahaan-perusahaan yang listing ini kesulitan. So, buat teman-teman, sekali lagi gue bukan mau menjelek-jelekan Santara, tapi gue mau menginformasikan sama teman-teman supaya khazanah investasi kita jauh lebih besar lagi, kita dapat pelajaran dari sini, dan kamu harus lebih waspada dalam berinvestasi di luar sana. Kalau Benix, sekali lagi yang namanya Benix, kita tidak investasi di tempat yang lucu-lucu, kita tidak investasi di forex, kita tidak investasi di kripto, kita hanya percaya dengan yang namanya Bursa Efek Indonesia, alias Indeks Harga Saham Gabungan. Kenapa? Karena regulasinya jelas, pengawasannya juga jelas, rame-rame orang mantau di situ, dari Bank Indonesia ada, Bursa Efek Indonesia ada, dari OJK juga ada. Jadi ya gue merasa lebih tenang dan lebih nyaman. Nah, buat teman-teman yang udah terlanjur merasa terjebak atau menjadi korban investasi di Santara, boleh sharing nggak sih di bawah ini? Pengalaman kamu berinvestasi di Santara seperti apa? Jangan-jangan berita di luar sana itu tidak benar. Atau malah sebetulnya jauh lebih parah. Yuk, jangan lupa like and share. Dan yang paling penting, komen di bawah ini mengenai pengalaman kamu bersama Santara. Apakah kamu merekomendasikan Santara di luar sana? Atau kamu sakit hati dengan Santara? Jadi, siapa yang harus jawab kalau kamu sakit hati? Bosman Mardigu? Atau salah kamu sendiri? Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.